Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya dari pertama saya update video awal sampai saat ini, masih di momen hari raya Idul Fitri ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk apa yang pernah saya sampaikan ke teman-teman, mungkin ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat. Oke, di kegiatan kali ini serba-serbi agenda berkegiatan di lahan ground. Di sini saya tampilkan full untuk bahan bonsai waru ekspos akar. Mohon maaf teman-teman, ini sedikit agak berisik ya, karena pas posisi berada di lahan saya ini di full bahan bonsai waru ekspos akar ini, sebelah kiri jalan raya ya. Paling dari saya berada saat ini nyampe ke jalan raya sekitar 5 meteran, jadi agak sedikit bising. Untuk bahan-bahan yang ada di sini ada sekitar 19 bahan. Mungkin teman-teman penasaran nyampe terkonsep dengan bahan dasar ekspos akar yang sudah agak sedikit maksimal ini. Saya awal penanaman, kemudian perawatan, pengerjaan, dan sampai kondisi saat ini pernah saya update. Nah, nanti teman-teman bisa simak awal tanam sampai saat ini pengerjaan, saya lampirkan videonya di bawah deskripsi. Nah, kali ini saya mau melakukan perbanyak. Mudah-mudahan ini hanya sedikit memberi semangat, inspirasi, motivasi untuk teman-teman yang suka berbudidaya bahan bonsai, istilahnya petani kecil bonsai ya. Jadi di sini kemarin sore memang sudah saya kondisikan beberapa cabang-cabang yang kurang sehat, sudah saya kurangi, saya buang semua, saya sisakan beberapa cabang yang sehat, yang masih agak sedikit muda dan agak sedikit besar batangnya untuk saya budidaya cangkok sebelum saya lakukan untuk nanti saya panennya untuk bahan dasarnya. Tapi tetap masih ada beberapa bahan juga yang kurang begitu maksimal ya untuk akar yang terekspos. Masih akan saya sisakan untuk satu batang utama yang los naik ke atas. Oke, sudah saatnya ini nanti saya lakukan full total untuk pengurangan cabang, tapi akan saya manfaatkan untuk budidaya cangkok. Saya ambilkan satu contoh untuk bahan dasar waru ekspos akar ya. Kemarin sore itu banyak sekali yang saya kurangi untuk cabang-cabang yang kurang sehat, kurang normal dari 19 bahan dasar yang sudah terkonsep untuk akar terekspos. Saya ambilkan contoh untuk cabang-cabang yang seperti ini ya, kecil, terus karakter kulitnya sudah tua, daunnya juga sudah stuck, agak sedikit menguning, mungkin terhalang sama daun-daun yang di atas karena terlalu rimbun ya. Ini tidak saya budidaya cangkok. Kenapa? Karena saya pernah praktek ya, untuk cabang yang kurang normal, kurang begitu sehat, saya budidaya cangkok itu tumbuh akarnya agak sedikit lama. Jadi di sini memang saya sisakan yang normal-normal, yang sedikit agak masih kulitnya muda, terus batangnya agak sedikit besar, sehat. Terus yang paling ujungnya saya ambilkan contoh ini. Ini paling ujungnya yang ke atas ini bisa terkena sinar matahari, jadi sehatnya seperti ini juga. Ini full keseluruhan saya budidaya cangkok sebelum saya eksekusi untuk bahan dasarnya. Tapi tetap saya masih sisakan los yang paling ujung ya. Nah, saya ambilkan contoh yang di sini, ini yang saya sisakan yang los ke atasnya ini, yang batang ini yang saya cangkok. Jadi untuk keseluruhan cabang-cabang dari terusan batang utama ini saya budidaya cangkok. Ini untuk antisipasi biar
untuk saya pribadi tidak kehabisan bahan baku, bahan dasar. Nah, kenapa ini saya sisakan masih untuk los pucuknya? Karena di sini kalau saya amati sebenarnya juga sudah sedikit agak maksimal ya untuk bahan dasarnya kalau diperhatikan. Nah, ini dia untuk bahan dasarnya. Beberapa juga untuk konsep bahan yang saya amati di sini ada beberapa persen yang untuk tulisan pecahan anak cabangnya ke atas belum terkonsep sedemikian rupa. Seperti contoh pada bahan ini. Untuk bahan ini ada dua kemungkinannya. Kalau sudah sedikit maksimal, tapi kalau untuk saya pribadi ini sudah agak lumayan. Bisa juga yang pertama kita lakukan eksekusi dongkel, kita tanam dulu. Setelah kita tanam, kita bisa sambung sisip karena di sini tidak ada konsep ke atasnya. Bisa juga yang paling aman, yang kedua bisa dilakukan setelah kita eksekusi, potong pendek sekian, biar di lahan ground di sini kita tambah media tanam sama pupuk, kemudian kita sambung sisip selera sesuai dengan bahan dasar yang ada. Oke, di sini saya langsung mau melakukan lanjutan untuk memanfaatkan bahan-bahan dasar yang ada di sini yang sudah saya lakukan beberapa pengurangan cabang kemarin sore yang kurang sehat, dan sudah saya sisakan beberapa juga yang siap untuk dibudidaya cangkok. Jadi untuk saya pribadi memang saya manfaatkan ya limbah-limbah daripada terbuang. Kita budidaya cangkok, kita bisa proses dan nanti ke depan menjadi sesuatu yang lebih maksimal dan tentunya bermanfaat untuk kita terus belajar dan praktek. Alhamdulillah 19 bahan keseluruhan sudah saya lakukan pengupasan. Untuk nanti mungkin saya sambung besok ya untuk pembungkusan cangkoknya. Yang penting sudah terkelupas semua, dan untuk teman-teman media tanam tentunya lebih paham ya untuk budidaya cangkok, tentunya kokopit. Dengan kesimpulan, untuk menurut saya individu, jadi kenapa tidak kita manfaatkan beberapa cabang daripada kita potong, kita buang sebelum kita panen, kita budidaya cangkok perbanyak. Jadi secara berantai kita tidak kehabisan bahan. Dan ini berlaku untuk jenis keseluruhan bahan bonsai entah ID apapun ya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk teman-teman. Apa yang saya sampaikan ini tadi menjadi inspirasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari awal sampai video akhir ini tadi, kalau ada penyampaian yang kurang pas, kurang tepat, saya mohon maaf, karena di sini kita tetap sama-sama belajar. Dari saya di channel Bonsai Gembong, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.